الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يغلب في النار. ثم قال النبي عينا: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. اللهم ارحمنا بالقرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Sidang jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maiki pada upaya syukur puji tamatapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk kembali hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Kita berselamat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa risalah keselamatan yaitu dinul Islam. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali khutbah Jumat kita ini iroki ku orang yang kalengku siagai kambing asli angkananya ante alwa adalah Jumat terakhir di tahun 1446 Hijriah. Hari Jumat yang akan datang sudah tahun baru 1447 Hijriah. Di penghujung tahun ini saya mengajak kita semua, terutama Kukil di Batang Kalen, untuk kembali mengintrospeksi diri, kembali mengevaluasi iman kita selama sekian tahun yang lalu. Andai dikatanya iman, seyogyanya kita orang beriman itu memupuk setiap hari, membina iman kita setiap hari terus menerus sampai nanti saatnya kita menikmati manisnya iman. Pertanyaan yang harus kita munculkan dalam hati adalah, apakah kita ini sudah merasakan manisnya iman? Apakah ketika siap minne kenikmatannya dikenanya beriman? Jamaah sekalian, lalu kemudian muncul pertanyaan kedua,
Antekam makanya ciri-ciri dikatanya orang yang sudah merasakan nikmatnya itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Salasun niyam al-mufassal man kunna fihi." Inanayan na mo tahu niya kinitalikuan ikalina wajada halawat iman. Ia minit ugamaya telah mendapatkan manisnya iman. Sebelum kita sebutkan yang tiga ini, mari kita akar pagi-pagi buatan kalina. Karena apa kan disumpah taluan asaku karena bita dia berikan tiada katilah. Namun nanti apa? Kita berupaya menghadirkan tiga hal yang dimaksud Rasulullah sebagai tanda-tanda orang merasakan manisnya iman. Yang pertama negara kita ayyakun Allah wa Rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ia itu orang yang telah menempatkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya dalam hal urusan mencintai. Cintanya kepada Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya, melebihi cintanya kepada yang selain Allah dan Rasul. Punanya kini sumpah dengan perasaan kamai ilalah dari batang kalian setiap rupa tahu, maka orang itu tidak akan pernah lagi merasa berat untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak menjadikan sifat malas saat sembahyang. Tidak menjadikan malas saat puasa, malas saat kurban, apa suruh zakat, dan semua perintah Allah itu ringan dirasakan. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya Nabi Ibrahim alaihissalam sangat besar rasa cintanya kepada anaknya Ismail. Anak kali-kali nanti waktu mandi selalu minta tayang-tayang. Sangat besar rasa cintanya Ibrahim kepada anaknya. Akan tetapi cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Allah itu jauh lebih besar ketimbang cintanya kepada anaknya. Sehingga apa yang terjadi? Ibrahim dengan tulus ikhlas melaksanakan perintah Allah dan mengalahkan rasa cintanya kepada anaknya sendiri. Kaum ini seharusnya digadainya merasakan manisnya iman, menempatkan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai dibandingkan dengan apapun. Dengan demikian tidak ada lagi sifat pembangkangan di dalam diri. Tidak supaya dikana sifat membangkang batu dikana yang gaungkan parenta. Jamaah sekalian. Yang kedua negara kita wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu mencintai seseorang, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah semata-mata. Jadi pemain namanya rupa tahuan benar-benar angani karena Allah, bukan karena zahir, tiai karena penampilan batangkah. Tiai pangainna napasabagkan karena harta kekayaan. Pangainna bukan disebabkan karena pangkat jabatan, bukan karena popularitas, tapi cintanya karena Allah. Kenapa dia mencintai seseorang? Karena Allah juga mencintai orang itu.
Sebaliknya, kenapa kita harus membenci seseorang? Karena Allah juga membencinya. Ya beda di dalam mencintai seseorang karena Allah. Lalu bagaimana caranya? Tentu dinilai dari akidah. Pun nanti supaya ketika nanya para tahu sudah seakidah dengan kita, mereka juga adalah orang yang beriman, maka cintailah dia. Jangan pandang apapun daripadanya, termasuk organisasi. Kapten dari Indonesia, sana Cina organisasi Islam, Muhammadiyah, NU, Wahdah, Salafi, Jamaah Tabligh, Ukhuwah Islamiyah, banyak sekali. Kalau kita mencintai seseorang karena Allah, maka apapun organisasinya jangan dihiraukan organisasinya. Cintai karena Allah. Cintai karena kita sama-sama beriman, memiliki akidah yang sama. Ia minne nakeroki dikanai Nabi Muhammad SAW nakeroki dikanai saling berkasih sayang. Di antara para pengikut beliau ini, salah satu sifatnya adalah ruhamaun bainahum, berkasih sayang di antara sesama. Yang ketiga, jamaah sekalian, salah satu sifat yang harus dimiliki supaya kita bisa merasakan manisnya iman, ayyakraha ayyaudu fil kufri kama ayyakraha ayyaqdhafa fin nar. Dia benci kepada kekafiran sebagaimana dia membenci ketika hendak dilemparkan masuk ke dalam neraka. Jemaah sekalian, harus kita berhati-hati mengawasi perkembangan generasi muda kita. Nah, sahabat yang generasi muda yang gampang terpengaruh, lebih-lebih kalau dia menonton video-video di HP-nya. Rika-makamayang ada video TikTok yang berusaha menampilkan bahwa ternyata neraka itu tidak berbahaya. Apa ini konten? Nah, karena hai guys, saya penghuni neraka. Ini neraka. Ya, saya hari pertama di neraka. Neraka itu panasnya hanya 3000 derajat, hangat-hangat umum. Ini video-video seperti ini jamaah sekalian, kalau ditonton oleh anak-anak kita bisa salah paham tentang neraka. Bisa saja muncul di kalangan anak-anak kita mengatakan, oh ternyata neraka tidak begitu berbahaya. Neraka ternyata menyenangkan, mandi-mandi dengan air panas. Sehingga apa yang terjadi? Boleh jadi mereka tidak takut dengan ancaman neraka, yang kemudian menyebabkan dia tidak peduli dengan perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan dia dilempar ke neraka. Padahal sebenarnya neraka itu adalah tempat yang sangat mengerikan, tempat siksaan yang amat pedih, yang harus kita takut dan harus kita benci ketika kita dilempar ke dalamnya. Dan ketika kita benci dilempar ke dalam neraka, begitu pula kita bencinya kepada kekufuran. Jangan kita kembali kepada kekufuran. Kita harus membencinya, seperti kita membenci ketika hendak dilemparkan masuk ke dalam neraka. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di penghujung tahun ini
Mari kita kembali introspeksi diri kita. Apakah kita sudah merasakan nikmat iman dengan ketiga ciri tadi? Kalau belum, rencanakanlah apa yang harus kita kerjakan untuk terus memperbaiki iman kita di tahun yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang hendak diperbuatnya untuk hari esok. Batuana direncanakan ini lagi panggogangan untuk hari-hari esok kita. Terutama sekali, mari kita merencanakan kegiatan-kegiatan atau perbuatan yang bisa menambah iman kita, bisa meningkatkan iman kita, sehingga jadikannya iman tidak nasagama mana dari tahun ke tahun. Kita upayakan supaya bisa merasakan manisnya beriman. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Antu Allah Ta'ala masalahnya sehingga apa yang panggokan. Unang panggokan adalah usaha untuk memperbaiki diri, meningkatkan iman kita, maka Allah akan memberinya manfaat. Terakhir jamaah sekalian, ada yang sempat terlewat tadi, mencintai orang lain karena Allah. Amerika magamaya umat Islam banyak yang sudah mengalami krisis cinta kepada sesama, terutama saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, yang sudah bertahun-tahun menderita. Banyak umat Islam yang sudah lupa, jangankan mengirim sumbangan, mendoakan saja untuk keselamatan saudara kita di Palestina, banyak yang sudah lupa. Maka jamaah sekalian, saya bersyukur dengan informasi terkini bahwa salah satu negara yang dipandang cukup kecil, negara Islam yang mayoritas penduduknya bergolongan Sunni, golongan Syiah, yaitu Iran. Kebanyakan penduduknya adalah aliran Syiah. Ternyata cintanya kepada Palestina begitu besar sampai rela pasang badan memimpin umat Islam ini melawan Israel. Alhamdulillah, ini sudah dibuktikan. Maka kita ini umat Islam seluruh dunia, tumbuhkan rasa cinta kita, minimal kita mendoakan semoga muncul kekuatan-kekuatan yang lain untuk menghancurkan Israel dan Allah. Kita doakan. Ini salah satu bukti bahwa kita mencintai orang lain karena Allah. Jangan pandang golongannya, jangan pandang alirannya. Selama kita seakidah, akidahnya benar, mari kita perkuat rasa cinta kita. Semoga dengan cara ini Allah akan menurunkan rahmat-Nya kepada kita semua. Sebagai penutup dari khutbah Jumat kita hari ini, jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada, wa may yusihima faqad ghawa." Ini yang namanya supaya tahu tujuan yang taat Nabi Nawa ngirut Allah Ta'ala sehingga ngirut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberinya hidayah, Allah akan memberinya petunjuk dalam menjalani kehidupannya di dunia.
Wa may yushrik bima faqad ghawa, yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya akan disesatkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga sebelum saya tutup khutbah pertamanya mas kalian selaku khatib, boleh saja menegur anak-anakku sekalian, wana tegugegiri, sanang kamu, tigikat penyamaian dan kita khatib, wana sanang kali, sanang kawan, sanang. Ini juga menjadi tanggung jawab orang tua ketika pulang ke rumah ajar anak-anak. Jago sebagai ibadah kembali masihkan. Demikian khutbah kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما